Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, untuk pertemuan hari ini, dikarenakan minggu lalu ada kendala teknis untuk sebagian yang kelas malam, jadi saya masih mengulang untuk materi manajemen piutang, karena memang untuk manajemen piutang sendiri memang terbagi menjadi dua materi. Yang pertama itu adalah yang bagaimana ketika kita harus mencari kenaikan profitabilitas menggunakan piutang, dan juga bagaimana kita menganalisa kenaikan piutang tersebut. Apakah kenaikan piutang tersebut dapat kita tolerir atau dapat kita introdusir istilahnya, atau lebih baik jika kita menerapkan penjualan tunai. Jadi sebetulnya manajemen piutang sendiri terbagi menjadi dua part. Tapi karena saya rencananya gabung untuk minggu lalu dan ada kendala teknis di sesi malam, jadi saya mengulang kembali untuk yang saat ini. eh untuk tugasnya nanti di hari ini ya, manajemen piutang. Baik ya, saya untuk yang sudah join di waktu minggu lalu dapat mungkin kita review kembali supaya lebih lancar nanti ketika ada praktis. Baik ya, manajemen piutang. Manajemen piutang ini memang berkaitan erat dengan yang kita sebut dengan keuangan, karena piutang itu sangat mempengaruhi struktur modal, baik itu secara modal secara kas maupun modal kerja. Nanti di bab berikutnya mengenai anggaran sumber dana kas, kita akan lebih mengetahui bagaimana peranan piutang terhadap struktur permodalan kita, baik itu secara kas maupun modal kerja. Nah, itulah mengapa manajemen piutang ini sangat dibutuhkan. Artinya, piutang yang baik itu adalah piutang yang memiliki waktu yang cukup, tidak terlalu lama tetapi juga tidak terlalu sebentar. Apa efeknya jika terlalu lama? Maka tingkat pengembalian piutang pun akan bertambah. Dan seiring dengan tingkat dari pengembalian piutang yang bertambah lama, maka otomatis secara struktur kas kita, secara struktur modal kerja kita pun itu akan berkurang, karena lama untuk masuk kembali ke dalam kas. Kalau semakin cepat, sebetulnya semakin baik untuk perusahaan. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan apakah kreditur kita itu dapat mentolerir atau mengintrodusir percepatan pengembalian piutang yang kita terapkan. Karena tidak semua dari yang bisa kita terapkan itu cocok di kreditur. Oke, baik ya. Ya, ini saya kembali ulang ya untuk pertemuan yang minggu lalu. Jadi intinya piutang itu adalah kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Ketika kita menerapkan penjualan kredit, maka pastilah kita akan bertemu dengan yang namanya piutang. Nah, di sini tujuan utamanya adalah untuk kita bisa mengatur agar pengembalian piutang itu dapat secepat mungkin, tetapi tidak mengurangi kepercayaan kreditur terhadap kita. Jadi kita dikatakan tingkat pengembalian piutang yang optimal. Optimal artinya dapat diintrodusir oleh kreditur dan juga dapat mendatangkan profit, atau dapat tidak mempengaruhi struktur dari kas dan permodalan kita. Oke ya. Yang pertama, tujuan dari penjualan kredit di sini adalah untuk bagaimana kita merangsang minat para pelanggan, karena tentu saja pelanggan akan lebih suka, akan lebih senang dengan sistem piutang atau sistem kredit. Kenapa? Karena mereka dapat mempertahankan struktur permodalan atau kas mereka dibandingkan mereka harus melakukan penjualan tunai. Berikutnya ada menaikkan volume penjualan, karena ini menarik ya.
meningkatkan laba bersih dari perusahaan. Otomatis karena semakin banyak tingkat penjualan, maka semakin besar juga laba bersih yang kita dapatkan. Dan strategi memenangkan persaingan ya. Kalau kita melihat dari bisnis-bisnis yang ada sekarang ini, baik itu secara online pun seperti Shopee dan sebagainya, mereka punya yang namanya seperti Shopee Pay Later dan sebagainya. Itu sebetulnya sarana untuk menarik pelanggan ya, sehingga para pelanggan tidak perlu untuk melunasi pada waktu periode sekarang. Oke. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dari sebuah piutang. Yang pertama ada volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit ini artinya kita semakin besar penjualan kredit, otomatis piutang kita pun akan makin besar. Syarat pembayaran kredit semakin besar atau semakin lama tingkat pengembalian dari piutang tersebut, maka kita harapkan bahwa piutang kita pun akan semakin naik, semakin besar. Nah, batas volume penjualan kredit otomatis di dalam sebuah bisnis kita tidak bisa menerapkan piutang 100%. Mengapa? Karena kita membutuhkan dana tunai atau tingkat pengembalian yang cepat untuk kita digunakan sebagai modal kerja. Karena piutang ini kaitannya tidak hanya sekedar mempengaruhi struktur kas, tetapi juga mempengaruhi struktur modal kerja. Bagaimana kita mau melaksanakan produksi kalau tidak memiliki modal kerja yang optimal? Kemudian berikutnya kebiasaan membayar bagi para pelanggan kredit. Nah, ini adalah karakter-karakter dari kreditur kita. Kita harus mengenali. Itulah mengapa alasannya selalu pelanggan yang lebih lama itu mendapatkan prioritas. Karena kita sudah mengetahui karakternya. Kita sudah tahu karakter pelanggan tersebut. Ketika jatuh tempo mereka sering melunasi. Maka kita bisa tambah secara penjualan kreditnya, atau mungkin kita bisa tambah periodenya untuk menjaga kepercayaan dari kreditur kita tetap menjalin hubungan kerja dengan kita. Nah, kemudian kebijakan penagihan piutang itu artinya bagaimana ketika piutang itu sudah jatuh tempo dan tidak sanggup untuk melunasi, apa yang dapat kita lakukan? Sistem seperti apa? Apakah kita butuh yang namanya debt collector, atau kita menerapkan sistem denda, atau kita menerapkan sistem pemutusan hubungan bisnis? Nah, itu kebijakannya diserahkan kepada setiap masing-masing perusahaan. Jadi hal-hal ini yang memperbesar atau mengecilkan piutang di dalam sebuah perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara struktur piutang, kita pun akan memiliki biaya yang terkait dengan piutang. Nah, biaya-biaya apa sajakah yang termasuk di dalam piutang tersebut? Nah, yang pertama di sini kita ada yang disebut dengan biaya penghapusan piutang. Nah, biaya penghapusan piutang ini adalah biaya yang dilakukan atau biaya yang dikenakan jika seandainya kreditur kita mengalami gagal bayar. Jika kreditur kita mengalami gagal bayar, artinya tidak